warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 01 Wanamulya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 01 Wanamulya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara rapat komunitas belajar dan sosialisasi rencana tindak lanjut SD Negeri 01 Wanamulya. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan di yaumul akhir nanti. Hadirin yang saya hormati, sebelum memasuki acara ini, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, sosialisasi rencana tindak lanjut. Yang keempat, tanya jawab. Yang kelima, penguatan. Dan yang keenam, doa dan penutup. Marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 01 Wanamulya kepada Bapak Nur Rahim SPD SD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 01 Wanamulya yang tergabung dalam komunitas belajar SD 01 Wanamulya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka acara tindak lanjut program kegiatan bakar pedal, yaitu bahagia dan bugar dengan permainan tradisional yang akan dibawakan nanti oleh narasumber kita, Bapak Teguh Pamuji Raharjo SPD. Dari program pengembangan kompetensi guru PJOK Jawa Tengah kelas 005 SDN 01 Wanamulya. Saya selaku Kepala Sekolah SDN 01 Wanamulya yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Teguh yang sudi kiranya memberikan ilmunya hasil dari diseminasi kemarin. Harapan mudah-mudahan ilmunya nanti bermanfaat untuk kita bersama dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan pada umumnya, khususnya untuk pengembangan Bapak Ibu selaku komunitas belajar yang ada di SD Negeri 01 Wanamulya. Yang kedua, terima kasih juga kepada Bapak Teguh Pamuji Raharjo yang sudah menyempatkan waktunya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini walaupun dengan keadaan kondisi kelas yang kurang nyaman karena kelasnya tidak AC, tapi AC-nya AC alami. Yang penting Bapak Ibu semua nanti tolong dicermati, diperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Teguh. Kalau kurang jelas bisa bertanya
ya, yang sejelas-jelasnya, dan Pak Teguh semoga berkenan untuk menjawab ya sedapatnya ilmu yang kemarin diperoleh di SMP Negeri 2 kemarin. Saya kira dari saya sampaikan sampai di sini. Sekali lagi, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Khususnya keluarga besar SDN 01 Wana Mulia, tambah ilmu, tambah barokah, bermanfaat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan perwakilan dari guru yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Aris Raharjo SPDSD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN 01 Wana Mulia, yang saya cintai dan saya banggakan Bapak Ibu Guru SDN 01 Wana Mulia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga di siang hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas SDN 01 Wana Mulia dalam rangka kegiatan rencana tindak lanjut bakar pedang atau bahagia dan bugar dengan permainan tradisional, yang merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan diseminasi guru PJOK yang kali ini diikuti oleh guru PJOK SDN 01 Wana Mulia, yaitu Bapak Teguh Pamuji Raharjo SPD, dalam program pengembangan kompetisi guru PJOK Pemalang, Jawa Tengah, kelas 005 SDN 01 Wana Mulia. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Kemudian semoga di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Ya, dalam hal ini saya mewakili dari guru SDN 01 Wana Mulia akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan program tindak lanjut bakar pedal yang merupakan hasil dari karya Bapak Teguh Pamuji Raharjo. Dalam materi yang akan saya sampaikan, yang pertama, dalam hal ini kita perlu mengelola sekolah sebagai sarana kemajuan lingkungan. Nah, kurang lebihnya bahwa kita sebagai pendidik di SDN 01 Wana Mulia dituntut untuk bisa memaksimalkan semua potensi yang ada di sekolah kita, segala sesuatu yang ada pada SDN 01 Wana Mulia, supaya kita bisa memanfaatkan secara maksimal demi kemajuan sekolah kita, terutama berkaitan juga dengan lingkungan sekitar demi kemajuan SDN 01 Wana Mulia. Untuk penyampaian lebih lanjut, lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Teguh Pamuji Raharjo. Ini secara garis besar bahwa kita sebagai warga SDN 01 Wana Mulia perlu sekali mengelola sekolah sebagai sarana kemajuan lingkungan, terutama di lingkungan Desa Wana Mulia, Kecamatan Pemalang. Kemudian selain itu, kita juga di sini perlu memperhatikan kebutuhan siswa. Seperti kita ketahui bersama bahwa kita di lingkungan Desa Wana Mulia dengan berbagai latar keadaan siswa yang berbeda-beda, di sini kita harus
dituntut untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi kebutuhan dasar para siswa dalam menjalankan proses pembelajaran di SDN 01 Wanamulya. Nah, ini terkait dengan kegiatan pada program pengembangan kompetensi guru PJOK. Ini nanti dari pihak guru PJOK supaya lebih dalam lagi mengetahui apa saja kira-kira yang menjadi kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi oleh para siswa kita demi lancarnya proses pendidikan dan proses pembelajaran terutama pada mata pelajaran PJOK. Kemudian untuk poin berikutnya perlu kami sampaikan juga bahwa kita sebagai guru atau pendidik di SD Rosa Wanamulya kita perlu memahami pentingnya menguatkan karakter siswa tentang budaya daerah. Nah, ini kita perlu memahami bahwa di Desa Wanamulya juga memiliki tradisi-tradisi yang mungkin tidak dimiliki oleh desa-desa yang lain. Jadi itu perlu kita kembangkan dan perlu kita sosialisasikan terutama kepada para peserta didik SDN 01 Wanamulya. Kemudian harapan kami kepada Bapak Teguh Pamuji Raharjo selaku yang melaksanakan program pengembangan kompetensi guru PJOK ini supaya untuk kedepannya lebih baik lagi, lebih maksimal lagi dalam mengelola pembelajaran terutama pada mapel PJOK. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara inti sosialisasi rencana tindak lanjut bakal pedal bahagia dan bugar dengan permainan tradisional yang akan disampaikan oleh Bapak Teguh Pamuji Raharjo SPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, Bu. Saya mau menyampaikan tentang rencana saya, yaitu yang di situ adalah tugas dari disiplинasi penguatan pengayaan kompetensi guru PJOK yang nanti di situ saya membuat ada tugas yaitu membuat rencana tindak lanjut yang nanti dibuat atau dipresentasikan ke kombel sekolah ya. Kombel sekolah yaitu kombel dari komunitas belajar sekolah SDN 01 Wanamulya. Di sini saya akan memberikan paparan tentang rencana tindak lanjut yang saya buat, yaitu judulnya bakar pedal, yang artinya bahagia dan bugar dengan permainan tradisional, di mana kita akan mengenalkan berbagai macam permainan tradisional kepada anak yang mungkin saat ini sudah agak punah ya Bu. Punah, dan anak-anak sekarang juga karena generasi Gen Z dan generasi yang lebih maju mungkin kurang tahu akan kebugaran tentang permainan tradisional. Next Bu. Latar belakangnya adalah pendidikan gerak atau movement education. Movement education adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani, physical education dalam konteks pendidikan di Indonesia yang menekan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Yang kedua, bila dihubungkan dengan materi isu sosial adil gender dalam PJOK yang dimana tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan pada program bakar pedal. Ini semua murid terlibat dalam aktivitas gerak untuk mencapai kebugaran. Selain isu sosial adil gender dalam PJOK juga ada beberapa konsep yang mendasari latar belakang program kegiatan ini.
yakni mengenai karakteristik murid, pemahaman kebugaran serta pendidikan dan konsep berat. Terus yang ketiga, pada program ini menguatkan kepemimpinan murid atau student agensi dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam menyuarakan pendapat atau voice, pilihan, choice, dan kepemilikan ownership. Memberdayakan murid saat program sekolah dilaksanakan dan dievaluasi sehingga terwujud lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Next ya. Pada hal ini tujuan program adalah yang pertama mengembangkan tujuan programnya adalah mengembangkan keterampilan fisik dan kesehatan. Visi menciptakan peserta didik yang sehat, bugar, dan aktif melalui kegiatan fisik yang menyenangkan dan beragam. Capaian peserta didik dapat melakukan berbagai jenis aktivitas fisik dengan teknik yang benar dan memahami pentingnya kesehatan. Selanjutnya langkah-langkahnya adalah melakukan survei minat peserta didik terkait jenis olahraga yang ingin diikuti. Yang kedua, merancang dan melaksanakan berbagai jenis olahraga berdasarkan hasil survei. Yang ketiga, mengadakan sesi pelatihan teknik dasar dan lanjutan untuk tiap jenis olahraga. Hasil yang diharapkan, peserta didik menunjukkan peningkatan keterampilan fisik dan pemahaman mengenai kesehatan. Next. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif dan kepemimpinan. Visi menumbuhkan sikap proaktif dan jiwa kepemimpinan dalam diri peserta didik melalui kegiatan fisik. Capaiannya, peserta didik dapat mengambil peran aktif dalam mengorganisir dan memimpin kegiatan. Langkah-langkahnya menunjukkan ketentuan tim atau kelompok untuk setiap jenis kegiatan olahraga. Yang kedua, memberikan pelatihan kepemimpinan dan manajemen acara kepada peserta didik yang terpilih. Yang ketiga, mengadakan kegiatan yang memerlukan koordinasi dan kerjasama tim. Hasil yang diharapkan adalah peserta didik menunjukkan kemampuan memimpin dan bekerjasama dengan baik. Dan selanjutnya, next. Memfasilitasi pilihan dan kreativitas peserta didik. Visi mendorong kreativitas dan kemampuan peserta didik untuk membuat pilihan yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Capaiannya, peserta didik dapat merancang dan mengimplementasikan kegiatan fisik yang inovatif. Langkah-langkah: mengadakan sesi brainstorming untuk ide-ide kegiatan fisik yang inovatif, memberikan ruang dan waktu bagi peserta didik untuk mencoba ide-ide mereka. Yang ketiga, mengadakan lomba atau kompetisi untuk kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh peserta didik. Hasil yang diharapkan, peserta didik menghasilkan ide-ide kreatif dan mampu mengimplementasikannya. Kasih Bu, Pak. Ya. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program. Yang pertama, program kegiatan kurikuler di unit kerja SDN Negeri 01 Wanamulya. Yang kedua, murid yang terlibat penuh adalah kelas 5 dan 6, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi sama Ibu, kita ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, waktu kegiatan dilaksanakan setiap minggu pada hari Jumat. Yang terakhir, penanggung jawab adalah kepala sekolah Pak. Di sini Pak. Kepala sekolah, fasilitator komunitas praktisi PJOK yaitu saya sendiri sebagai guru PJOK. Pelajaran yang terlibat adalah guru kelas dan guru mapel. Ya. Yang kedua itu
mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, mitra dengan guru kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas. Yang kedua, peserta dan pihak lainnya yang terlibat dalam murid. Next. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang kedua, lapangan atau halaman yang luas untuk melakukan permainan tradisional. Yang ketiga, memiliki peralatan yang mendukung, diantaranya speaker, laptop, dan proyektor. Juga alat olahraga selain phone, fluid, dan stopwatch yang dapat digunakan dalam aktivitas permainan tradisional. Yang terakhir, sekolah memiliki jaringan internet yang baik untuk mengembangkan dan mencari informasi permainan tradisional. Rencana evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh dilakukan pada tiap 3 bulan sekali, berupa apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, serta melihat umpan balik dari murid apakah mereka merasa senang atau tidak dengan merangkai permainan tradisional. Begitu juga dengan rekan sejawat dan orang tua murid. Kita dapat melakukan survei atau mewawancarai langsung dan juga refleksi terhadap proses yang sudah dilalui. Ini yang evaluasi dulu, Pak. Next. Kemungkinan tantangan yang pertama, keterbatasan fasilitas dan alat. Keterbatasan fasilitas dan alat olahraga bisa menghambat pelaksanaan kegiatan olahraga. Itu yang tadi Pak Bambang pertanyakan. Itu memang kalau fasilitas kita tidak ada ataupun alat olahraga itu tidak ada, memang itu menghambat kita bagi guru PJK untuk melakukan kegiatan. Contoh, kita nggak ada lapangan, nggak ada halaman, kita tuh susah untuk melakukan permainan tradisional. Karena permainan tradisional itu banyak kan memakai lapangan atau halaman itu yang agak luas. Alhamdulillah kita mempunyai semua itu ya. Yang kedua, motivasi peserta didik. Tidak semua peserta didik memiliki motivasi yang sama dalam partisipasi kegiatan fisik. Di sini motivasi peserta didik itu tidak semua peserta didik memiliki motivasi. Jadi tidak semua peserta didik memiliki motivasi. Misalnya kayak tidak semua anak didik kita itu memiliki motivasi untuk permainan tradisional kayak opak sodor ataupun apa engklek ataupun apa itu yang pakai bumbu egrang atau patokan atau yang sekarang lagi keren itu boy-boyan. Boy-boyan kayak dulu itu berarti permainan yang pakai apa itu ya kalau kemarin itu mingga ya keramik ditangkap ke atas dilempar jatuh dan itu boy-boyan namanya boy-boyan. Nah, ya itu memang perlu halaman yang luas dan ya kita memang mencukupi lah. Yang ketiga, kolaborasi dengan komunitas. Dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi belajar murid. Ya, di sini kita menerlibatkan orang tua siswa ataupun guru kelas ya, mas jawab untuk memberikan atau memotivasi belajar anak. Ya, tidak hanya dalam kelas ataupun apa lainnya, juga dalam pendidikan olahraga. Ya, contoh misalnya tanpa ada dukungan orang tua tidak mungkin anak itu akan semangat untuk sekolah, dan di sekolah mungkin tanpa guru yang dicintai ya, kalau guru itu banyak disukai ya, disukai itu mungkin murid juga akan melakukan pembelajaran dengan kayak keogahan itu. Terus yang keempat, waktu dan jadwal. Penyesuaian jadwal kegiatan dengan jadwal sekolah dan kegiatan lain dari peserta didik. Nah, peserta didik itu harus menyesuaikan jadwal. Kayak kita memberikan jadwal pembelajaran kayak contoh PJK pagi hari, siangnya diganti mungkin agama atau matematika atau apa, itu harus terstruktur ya dalam penjadwalan sekolah atau kegiatan lain dari peserta didik. Next ya Bu. Nah, demikian penyampaian saya atas rencana tindak lanjut, yaitu Bapak Kadal
yang berjudul Pak Abdal, yaitu bahagia dan bukan dengan permainan tradisional. Nah, mohon maaf, barangkali ada yang mau memberikan umpan balik atau sedikit pertanyaan untuk Ada yang tanya, Pak? Terima kasih Pak Teguh. Ada satu pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Pak Teguh. Tadi pada poin waktu dan jadwal pelaksanaan materi permainan tradisional kurang lebih gitu Pak. Itu di situ tertulis jadwal ditentukan oleh peserta didik. Pertanyaan saya, apakah tidak alangkah baiknya itu kalau untuk waktu dan jadwal ditentukan oleh guru PJK itu sendiri? Terima kasih. ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Langsung tak jawab sekalian ya. Nah, di sini dalam arti penyusunan jadwal kegiatan dengan jadwal sekolah dan kegiatan lain dari peserta didik. Di sini kita itu memberikan kebebasan ke anak didik, Pak. Dalam artian, Pak, kita mau latihan permainan tradisional apa Pak hari ini? Pak, hari Rebo kita memainkan bapak sodor atau bumbuyan atau engklek atau apa? Itu di situ itu murid yang menentukan Pak. Dalam artian kita memberikan kebebasan murid untuk memberikan pola pikirnya atau pola pikir yang kritis lah di situ. Nah, jadi agar anak itu lebih berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Itu loh Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak Teguh. Ya. Ya, itu benar-benar masukan dari Pak Teguh sangat berharga untuk kami karena secara pengetahuan dan pengalaman mungkin kami masih kurang. Makanya tadi saya menanyakan itu. Nanti intinya ada komunikasi yang baik antara peserta didik dengan guru dalam penentuan waktu dan jadwal. Ya, terima kasih Pak Teguh. Ya, monggo yang lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tadi pertanyaan dari Pak Bambang dan jawaban dari Pak Teguh, maka saya masih belum jelas ini kegiatan untuk penentuan permainan ini masuk dalam pemberian materi PJOK atau di luar jam PJOK Pak Bambang? Oh, iya. Iya, maksud saya masuk pada mata pelajaran PJOK atau pada sekedar hanya untuk refreshing hiburan anak-anak ya. Sehingga kalau tadi pertanyaannya waktunya yang menentukan Bapak Ibu guru, karena mungkin asumsinya Pak Bambang itu kegiatan masuk dalam kegiatan belajar mengajar, misalnya seperti itu ya. Sehingga di program 1 minggu misalnya kelas 6 ada 4 jam ya, dan 4 jam mungkin di hari kelas 6 2 jam untuk permainan ya. Ya, nanti yang 2 jam untuk materi inti atau seperti itu, atau mungkin yang dimaksud narasumber waktu ada kesepakatan peserta didik dengan pendidiknya itu maksudnya kesepakatan di luar jam apel, artinya mungkin jam-jam kosong, jam istirahat daripada anak misalnya bermain yang ya, tapi ya kurang efektif juga ya, karena jam istirahat itu ya memang jam harus untuk anak makan minum ya. Kalau untuk aktivitas ya permainan ya waktunya hanya sebentar. Jadi begitu Pak narasumber yang saya tanyakan ini masuk dalam kegiatan jam mata pelajaran atau di luar
di ekstrakurikuler. Demikian Pak Ibu. Iya Pak, betul Pak. Nah, untuk Pak, saya jawab. Dalam hal itu kita itu betul ya Pak, bahagia dan bugar dengan permainan tradisional. Itu termasuk dalam latihan kebugaran Pak. Itu termasuk dalam tetap pelajaran Pak. Karena di situ ada materi latihan kebugaran. Nah, di sini kita akan memberikan suatu latihan yaitu tentang permainan tradisional. Kayak contoh kan kayak kebugaran kan bukan hanya senam ataupun pemanasan ataupun apa Lari-lari. enggak Pendinginan. atau itu apa atau ya itu senam sama itulah atau sama pemanasan lah. Di sini kita juga memberikan tentang pengenalan latihan permainan tradisional Pak, kayak topak sodor. Jadi itu kita ikutnya itu dalam latihan kebugaran Pak, karena ada gerak lokomotor dan manipulatifnya. Nah, terus yang kedua itu Masuk di apa ya? masuk di materi pelajaran berarti. Ya itu masuk di materi pelajaran Pak. Iya. Latihan kebugaran itu tersebut. Oh, iya. Iya, Pak. Dan memang sekarang itu memang banyak banget ya Bu, kayak Iya. contoh kayak latihan kebugaran itu sekarang tidak perlu dengan latihan senam ataupun senam lantai ataupun apa ya, kita juga masuk ke permainan kayak gini. Misalnya contoh kayak permainan tradisional, Iya, contoh seperti kayak tadi, topak sodor. topak sodor ya, nah, itu memang masuknya dalam latihan kebugaran. Pertemuan Pak, penuh. Terima kasih. Berarti ini saya agak rede paham, cerah ya. Bapak Ibu juga paham ya. Iya. Sehingga itu masuk pada materi pelajaran ya, saya mengizinkan kepada guru PJOK untuk masing-masing kelas, karena bentuknya ini kan refresh termasuk kebugaran. Iya. Jadi yang namanya olahraga itu yang memang kebugaran ya. Arahnya tujuannya mensehat. Sehat kan berarti harus bugar. Lah bugar selingane permainan tradisional. Maka ya saya sangat mendukung sekali Pak Teguh, dan saya apresiasi sangat bagus kalau kegiatan ini ditingkatkan. Nanti ya tidak hanya kelas 1, 2 kelas saja, di program saja seminggu sekali Pak. Seminggu sekali ya. Seminggu sekali atau 2 minggu sekali, masing-masing kelas ada materi sisipan permainan tradisional. Jadi ya digawe kalau seminggu sekali barangkali mengurangi materi yang lain ya. Mungkin 2 minggu sekali, anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 dicatat saja 2 minggu sekali ada permainan kebugaran. Karena permainan kebugaran ini yang namanya permainan itu kan bentuknya refreshing dan betul harus dikomunikasikan dengan anak. Mau bermain apa ya, waktunya mintanya kapan ya, nanti itu dikomunikasikan, tapi tetap pengendali ada di kita selaku pendidik Pak. Jadi walaupun bentuk waktu kesempatannya ditawarkan kepada anak, cuma ya kalau bisa ya jangan setiap pertemuan lah ya, setiap pertemuan ya 2 minggu sekali. Jadi selingan-selingan kan ya bugar ya gitu ya Pak. Kecuali monggo guru PJOK-nya kalau mau setiap pertemuan 1 jam untuk permainan ya monggo ya, nanti bisa. Jadi intinya ya kegiatan ini sangat baik sekali untuk memberikan semangat, motivasi, dan dalam permainan itu melatih juga rasa kebersamaan, rasa sportivitas. Ya, anak diajari sportif, ya, anak diajari kekompakan, kebersamaan, tidak hanya mencari semata-mata mencari kesenangan, tapi mencari kekompakan dalam satu tim, karena
itu permainan itu mesti ada tim ya, seperti gobak sodor itu kan tim ya. Jadi permainan itu ada kekompakan dalam satu tim, ada rasa tanggung jawab. Ini sangat bagus sekali, saya sangat mendukung. Dan tidak hanya gobak sodor yang namanya permainan, dulu ada permainan lagi yang belum ya, belum, ada yang permainan rok umpet lah ya, rok kaleng ya, iya itu kali itu individu ya, iya. Gitu. Tapi kan itu juga melatih sportif. Kalau tidak sportif, ya maaf, diri saya sendiri itu dulu curang. Angger dedi, ya sukan sih. Bisa tertantani, tak cukup kabeh, buang, balik. Ya kan? Jadi kurang sportif dan kurang tanggung jawab. Ini juga pembelajaran, jadi sangat sekali lah. Dan kesempatan ini ya kalau di SD kita itu punya tempat sarana prasarana sangat mendukung sekali ya. Jadi halamannya luas daripada pulang ke rumah ya. Yang jelas sekarang banyak jarang lah ditemukan halaman karangan kosong itu, sekarang itu susah sekali ya. Jadi kalau tidak digalakkan melalui satuan pendidikan khususnya SD kita sendiri ya, nanti anak-anak akan buta, akan tidak tahu tentang budaya. Bapak termasuk hasil budidaya Pak, hasil budayanya, hasil cipta karyanya bangsa kita sendiri, maka jangan sampai dilupakan ya. Ada egrang, ada permainan apa itu, gobak sodor ya. Jadi dari saya kira seperti itu ya. Mohon maaf apabila saya ibaratnya ya, menjelaskan panjang lebar mungkin ya itulah ya, karena saya di sini yang selaku penanggung jawab ya sangat antusias sekali, sangat terima kasih sekali. Mudah-mudahan ini kegiatan ini bisa berlanjut, bisa digalakkan pada anak didik kita, sehingga kita akan lebih semangat, lebih termotivasi dalam belajar. Anggar monoton, olahraga monoton itu saja ya. Tapi kalau sifatnya permainan memang sangat menyenangkan. Dan sekali-kali Bapak Ibu gurunya tidak apa-apa. Ya kan sebulan sekali, ayo, obon, dibentuk saja 2 tim, ya, orang kaisi. Iya, anggar Jumat sehat, ya, Jumat bersih, tidak apa-apa. Ada Pak nanti pembahasan permainan tradisional. Malah nyomele sing kalah gendong. Ada ya, ada yang kalah gendong, ya orang. Biasanya baca saya ini. Kita apa dong kayaknya tuh dolanan kayak gue ya, Eko apa kan dolanan kayak ya, dolanan singkalan gitu ya, iya. Tapi rawan ya, ujungnya lanang atau lanang atau aduh, kecuali kecil saya dulu ya belum tahu apa-apa, kekumpet tanah waduh orang berbahaya, kan? Gendong-gendongan ya harus biasa ya. Orang jasa ini berbahaya Pak. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf barangkali ya ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Asyik Bismillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bu atas penyampaiannya dan pertanyaannya, dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya, dan acara moderator dulu. Acara selanjutnya yaitu doa dan penutup. Doa yang akan disampaikan oleh Ibu Isakul Anissa Miski, SPD. I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adyanana wa anfusana wa amlana wa ahlana wa kullana qaitana. Allahumma ij'alna fi tanatika wa yatika wa jamalika wa amanika min syarri kulli syaitanir marid wa jabalin 'anid wa bi'aini wa bidahi wa min syarri kulli syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna bittaqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadama fil hali wal ma'ali innaka sami'ud du'a. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa shrif 'anna syarrid dunya wa adzabil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian acara hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.